Okay, hello. Now we are in the meeting of Introduction to English for Business with me in the class. Now let's see for the Introduction to English for Business and the definition of English for Business. English for Business in this class means English terms in business activity. Jadi segala hal yang akan kita lakukan di dalam kelas ini akan berkaitan dengan yang namanya istilah-istilah bisnis yang biasanya digunakan dalam business activity. Dan business activity sendiri adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sellers dan juga buyers nantinya yang kemudian further become agents dan juga distributor. Selain agent dan distributor, sekarang lebih luas lagi yakni menjadi what is that? Dropshipper ya untuk sekarang. Oke. Kemudian selain definition, let's move on to the business types, yang mana basically there are only two business types, namely product and service. Ya, jadi dalam bisnis hanya ada dua tipe besar, ya, general types, yakni produk dan service, yang kemudian nantinya dari dua bisnis ini akan memunculkan sejumlah business terms, yang tiga diantaranya adalah bisnis, commerce, dan juga trade. Ya, meskipun dalam bahasa Indonesia commerce dan trade itu akan maknanya akan sama, yakni perdagangan dan juga perniagaan. But let's see the differences among business, commerce, and trade yang saya ambil dari commercemates.com in 2022. Related to the meaning, business refers to all those activities which are done with the aim of earning profits. Jadi kalau yang kita lakukan kemudian mendapatkan profitnya biasanya adalah berupa uang, it means that it is business. Okay? Kalau misalnya kemudian ini hanya berupa pertukaran goods atau things ya dari producer, dari pembuat barang kepada consumer terakhir atau pelanggan terakhir atau pemakai istilahnya ya, and consumer itu adalah pemakai, it means that commerce. Karena commerce itu refers to all activities which facilitates, memfasilitasi pertukaran barang dari producer to end consumer. Berbeda lagi dengan trade, meaningnya adalah to exchange of product or services among buyers dan juga sellers in return for money. Nah, kalau ini lebih ke jual beli pada akhirnya ya, perdagangan. Oke, yang tadi related to the meaning. Nah, sekarang related to the scope. Related to the scope, bisnis ini akan wider. It can be said that it is wider than commerce dan juga trade ya. Karena business includes both trade dan juga commerce within its activity. Karena dari bisnis ini kita akan bertukar goods, bertukar service, kemudian nanti akan return of money ya, return for money nantinya. Kalau commerce ini akan lebih besar skopnya daripada trade, dan it comprises of activities with which supports trade nantinya. Karena apa? Ini exchange of goods. Jadi exchange of goods, pertukaran, kalau kita what's that namanya? Oke, barter, forgot ya. Barter. Kalau trade ini pertukaran, tapi it is not only goods, not only good, tapi lebih kepada money ya. Jual beli menggunakan uang. Kemudian terms differences ya. Related to the connectivity, kalau bisnis, konektivitasnya antara owner dan clients nantinya. Kalau commerce, connectivity-nya adalah producer dan juga consumer. Oke? Bedanya owner dan producer tentu saja kalau producer pembuat. Kalau owner, satu, dia pemilik modal, dua, dia juga bisa producer gitu. Oke, clients dan juga consumer bedanya apa? Kalau consumer dia bisa menjadi pemakai. Kalau clients mungkin saja dia menjadi satu, kita sebut saja mungkin saja dia bisa menjadi pada akhirnya seller juga gitu. Tapi yang kemudian dia dia menyampaikan juga kepada consumer, ya. Oke. That's why bisnis tadi skopnya itu lebih luas daripada commerce. Kemudian trade, kalau trade lebih narrow lagi, dia kan aktivitasnya adalah between buyer dan juga seller. Yang kemudian ada money-nya di situ ya. Alright. Kemudian capital needed. Kalau business of course it needs huge amount of capital ya. Kalau commerce less than capital daripada si ini ya. Nah, kalau trade more amount of capital needed. Kenapa sih pada akhirnya ini si trade ini meskipun scope-nya lebih sempit, tapi ternyata dia membutuhkan capital, modal itu lebih besar daripada commerce ya? Iya, karena commerce tadi hanya pertukaran barang saja without money.
Oke, side represented. Nah, kalau yang ini kita lihat dalam bisnis supply side of the product nantinya. Ini side represented itu pada akhirnya adalah perwakilan ya, fungsinya yang lainnya ya. Fungsi lainnya adalah kalau bisnis dia supply produk juga. Kalau commerce dia only demand. Pada akhirnya di sisi demand aja dia itu ya. Si role-nya itu dia hanya demand. Kalau yang bisnis dia pasti akan pada sisi menyuplai saja. Kalau trade itu bisa di supply, bisa juga di demand, permintaan ya. Oke, next. Kemudian kalau dilihat dari resikonya, tingkat resikonya of course di bisnis riskier dan trade and commerce. Karena apa? Satu, dia merupakan bisnis yang lebih besar. Dua, kemudian dia antara owner dan juga klien, mungkin yang memang harus memiliki MOU dan lain-lain. Kemudian tiga, dia punya capital atau modal yang lebih besar daripada commerce dan trade. Nah, kalau commerce di sini bisa dibilang dia lumayan riskier gitu, riskier than the trade. Dan trade itu low risk. Biasanya riskier dan juga tidak riskier itu apa yang namanya tuh? Dia beresiko atau tidak itu ya akan berkaitan dengan satu, keuangan misalnya. Ketika uangnya dia banyak memberinya atau membuat capitalnya lebih banyak, berarti dia akan lebih risky biasanya ya. Kemudian transaction frekuensi bertransaksi. Kalau yang bisnis regular, commerce itu juga regular, biasa aja. Kalau trade itu isolated. Karena biasanya ini lebih sempit ya scope-nya. Jadi bisa antara hanya di warung, buyer seller yang biasanya hanya antara 2 orang saja. Oke, jadi ini akan terisolasi. Isolated ini tidak merupakan isolated yang negatif ya, tapi lebih ke ini tidak terlalu besar istilahnya. Oke, employment opportunities. Nah, kalau misalnya dilihat dari employment opportunities, pasti bisnis akan memiliki employment opportunities-nya lebih besar ya. As large number of people are required for performing different tasks nantinya. Karena dalam bisnis pasti harus ada, let's say, director, manager, kemudian what is that? For example HRD, kemudian nanti akan marketer nantinya, marketing division dan lain-lain. Kalau commerce bisa disebutkan juga ini large, tapi bisnis lebih larger ya, larger dia. Large number of opportunities due to presence of many activities. Kalau trade of course very few nantinya. Oke, nah kita lihat dulu. Kita lihat bisnis yang terjadi sekarang ini. Nah, changes in business itu dulu dan juga sekarang. Kalau dulu newspaper, ini bisnis ya, bukan commerce atau trade. Nanti pada akhirnya commerce dan juga trade itu ada di dalamnya. Bisnis koran, dulu koran berbentuk kertas. Kalau sekarang e-newspaper, we can read it through our phone ya. Kalau misalnya buku, dulu buku, sekarang ada e-book. Dulu ada audio, video, kaset, and CD or DVD, sekarang kita punya online music, iTunes. Kemudian kalau dulu kita punya music store, mungkin di antara kalian ada yang belum lahir ya, tapi dulu kita punya music store yang biasanya kita masuk ke sana, pilih-pilih kaset, CD, dan juga kita bisa mendengarkan langsung di music store tersebut. Sekarang kita punya Spotify. Perubahan ya. Kemudian perubahannya dulu ada ensiklopedia, yang biasanya itu berat-berat sekali dan itu saya sering baca. Sekarang kita punya Wikipedia. Oke, jadi semua ensiklopedia yang ada di The Book sekarang sudah ada di Wikipedia. Kemudian dulu ada offline travel agent yang harus ada office-nya. Oke, jadi setiap orang harus datang ke situ untuk kemudian bisa melakukan perjalanan ya. Nah, sekarang online travel agent kita hanya bisa pilih buka-buka Play Store for example, and then download Agoda dan lain-lain. Kemudian kita bisa pesan tiket dan lain-lain. Alright. Kemudian kalau dulu ada kamera yang besar dengan roll film ya. Kemudian ada digital kamera. Sekarang masih ada digital kamera masih. Tapi kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan teknologi era yang sekarang, digital kamera bisa kita masukkan dalam van juga, dan now kita punya handphone kamera. Kalau dulu dalam digital kamera kita harus memasukkannya ke dalam komputer, kemudian masukkan lagi misalnya upload ke
sosial media. Kalau sekarang kita tinggal pakai handphone dengan kualitas yang sama ya kameranya, kemudian kita langsung saja upload di sosial media. Oke, kemudian dulu bisnis yang dulu coffee shop atau cafe itu memang harus ada beraneka ragam, what is that namanya, menu ya. Kalau sekarang sometimes coffee shop dan juga cafe itu tidak terlalu banyak menunya, hanya satu misalnya coffee, for example just Arabian, American, udah saja udah kayak gitu. Tapi ketika dia menambahkan wifi, there are a lot of people come to the coffee shop dan juga cafe. Dulu saya pernah mengikuti education atau training yang ada in the ballroom ya. Kalau di Bandung itu lebih ke di Sabuga biasanya banyak sekali ada education kemudian training in the ballroom. Sekarang ini we only have to open, for example open the LinkedIn atau misalnya Zoom meeting dan lain-lain, kemudian kita bisa menggunakan online education, mengikuti online education. Kemudian dulu ada seminar in the ballroom, sekarang kita cuma bisa lihat webinar-webinar di seluruh dunia ya. Kemudian dulu ada GPS, Google, saya lupa namanya ya, lupa kepanjangannya, tapi dulu sebelum ada GPS yang ada di dalam HP, dulu saya masih menggunakan GPS, gunakan penduduk sekitar ya. Kemudian ada GPS, kemudian ada Now, ada Google Map ataupun Waze. Dan dulu untuk transportation, seorang owner misalnya transportation business itu harus memiliki taksi yang berjumlah ratusan, for example. Tapi kalau sekarang pemilik transportation business itu hanya perlu mempunyai aplikasi, for example Grab dan juga Gojek. Kemudian nanti si taksinya itu, motornya itu, kemudian mobilnya yaitu punya sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk menjadi seorang pebisnis sekarang ini akan lebih mudah ya, meskipun tentu saja nanti challenges-nya akan lebih banyak juga. Kemudian kalau dulu untuk membuat atau ikut serta dalam aktivitas hotel bisnis ya, kita harus punya hotelnya. Tapi sekarang we only have to open our eyes to make an application. For example, Traveloka, Airbnb dan lain-lain yang sekarang ini banyak sekali menjamur ya, yang kemudian memberikan banyak promo. Okay, they don't have any hotel, they don't have any place, tapi tetap saja mereka bisa membuat bisnis hotel. Kemudian sekarang publishers, kalau dulu publishers itu banyak sekali dengan printednya yang cetak-cetaknya, tapi ketika kita mau membuat buku sendiri, kalau dulu yang ini publisher ini kita harus masukkan naskah, kemudian menunggu dulu berapa lama baru kemudian diterima atau ditolak. Kalau pada akhirnya sekarang kita bisa mencetak sendiri dan kemudian ya sudah gitu, tidak perlu menunggu lama. Kita yang bisa menjadi penerbit sendiri, kita yang mencetak sendiri, dan kemudian kita bisa memberi nama sendiri. So actually now it is easier ya for making a business, for making a business it is easier. Tapi pada akhirnya tentu saja there are a lot of challenges that you have to face nantinya. Okay, I think it's enough. But then for 21st belum enough untuk itu ya, tapi ya, especially for now, for 21st century framework itu ways of thinkingnya itu akan berbeda. Kalau dulu understand, remember, kemudian ada knowledge ya, dari ilmu, kemudian kita ingat, kemudian kita mengerti. Dan dari sini kita akan berkaitan erat dengan yang namanya critical thinking, kemudian decision making, kemudian problem solving, dan juga lainnya. Ada learning to learn, kalau dulu ya, learning to learn, belajar sambil belajar. Nah, kemudian akan berkaitan erat dengan kreativitas dan juga inovasi. And then, ways of working semuanya akan berkaitan erat dengan yang namanya communication dan juga collaboration. Communication dan collaboration ini juga akan berkaitan erat dengan bagaimana kita bisa menggunakan tools for working, kemudian menggunakan information literacy, kemudian menggunakan ICT literacy ya. Ini harusnya ICT literacy. Kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menentukan problem solving. Okay? Jadi kalau yang sebelumnya tadi untuk ways of thinking, ketika kita punya ilmu, kemudian mengingat, kemudian baru kita mengerti. Ya, yang pada akhirnya ini akan membuahkan critical thinking, decision making, dan juga problem solving. Meskipun pada akhirnya di situ learning to learn, learning by learning nantinya juga yang
menghasilkan kreativitas dan inovasi. Setelah itu, ways of working-nya adalah berkaitan erat dengan communication dan collaboration. Nah, untuk living in the world, citizenship, life and career, personal responsibility, dan juga social responsibility harus bisa beriringan, berjalan beriringan untuk bisa learning through digital networking. Karena mau tidak mau, kita harus change, we have to change daripada we have to die gitu ya. Karena apa? Jika kita tidak berubah, ya kita akan terlindas zaman tentu saja. Oke?